Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ustazah semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran kali ini, kita masuk pada tema 3 subtema 1 tentang makanan sehat. Tahukah anak-anak apa itu makanan sehat? Makanan sehat adalah makanan yang seharusnya mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Syarat makanan sehat atau 4 sehat 5 sempurna yaitu bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Makanan yang seimbang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Adapun ragam pilihan makanan sehat diantaranya ialah sayuran hijau, buah-buahan, daging dan telur, kacang-kacangan dan biji-bijian, ikan dan makanan laut lainnya, serta susu. Kita masuk pada sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Apakah hewan ruminansia itu? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia atau hewan menyusui yang memiliki banyak lambung atau ruang perut. Mereka adalah jenis hewan herbivora yang memakan rumput, daun, atau bahkan kadang-kadang memakan ranting. Contoh hewan ruminansia seperti sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, kijang, jerapah, unta, dan keledai. Saluran pencernaan hewan ruminansia yang pertama ialah mulut, kerongkongan, lambung, di mana di dalam lambung ini makanan harus melewati beberapa tahap. Yang pertama adalah rumen, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Nah, pada saat hewan tersebut beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke dalam retikulum. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Kemudian makanan masuk ke dalam omasum. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam abomasum. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Kemudian, makanan masuk ke dalam usus dan keluar melalui anus. Nah, tugas Ananda selanjutnya ialah membuat diagram sistem pencernaan hewan ruminansia. Di dalam diagram tersebut terdapat rumput dikunyah di mulut, kemudian masuk ke dalam esofagus dan masuk ke dalam rumen atau perut besar. Proses apakah yang terjadi di dalam rumen tersebut? Nah, begitu seterusnya. Setelah itu, tugas Ananda ialah membuat poster sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Ananda buat poster semenarik mungkin tentang hewan ruminansia tersebut, kemudian diberi nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan tersebut, kemudian beri tanda panah dan gunakanlah warna merah untuk menggambarkan perjalanan warna yang dicerna oleh sistem pencernaan hewan tersebut. Untuk tugas dikerjakan pada kertas selembar atau kertas HVS. Nah, kita masuk pada sistem pencernaan pada tubuh manusia. Adapun proses pencernaan makanan pada manusia, di mana makanan masuk ke dalam mulut. Kemudian proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. Kemudian proses menelan makanan di kerongkongan. Kemudian proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. Tahap selanjutnya proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus dan proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus.
Nah, tugas Ananda selanjutnya ialah membuat diagram sistem pencernaan pada manusia. Sebagai contoh, bisa Ananda lihat pada sistem pencernaan pada hewan. Kemudian Ananda buat poster sistem pencernaan pada manusia semenarik mungkin dan diberi warna. Nah, selanjutnya Ananda amati iklan yang ada pada gambar tersebut. Kemudian jawablah pertanyaan yang ada. Kita masuk pada interaksi sosial dan interaksi lingkungan hidup. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang berbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh lingkungan alam. Tugas Ananda selanjutnya ialah menjelaskan apa itu interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian. Tugas dikerjakan di dalam buku. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Atas perhatiannya, Ustazah ucapkan terima kasih dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.